telah disampaikan dari Pak Sumanto beberapa hal terkait yang disampaikan tadi, ada tentang markas kita di Masjid Miftahul Jannah yang sampai saat ini saya sendiri belum pernah sekalipun untuk yang Selasa atau Jumat atau Ahad. Karena ini Ramadan libur, barangkali nanti kita fokusnya untuk bulan setelahnya, nanti karena kita bisa merapat kemudian bisa melihat potensi atau apa yang bisa dikembangkan di sana. Karena ini saya merasa juga masih orang asing di masjid itu, jadi mau masuknya itu lewat pintu mana juga masih bingung. Jadi disampaikan dari Pak Sumanto itu bisa melihat strukturnya, bagaimana ketuanya itu harus dengan SK dari PCM. Kalau dengan seperti itu nanti barangkali tadi Pak Joko keluar dari Baitur Rahmah bisa memperkuat. Bisa usulkan seperti itu atau hanya ini saja. Kemudian ada penguatan TPA, kemudian juga beberapa hal yang sudah disampaikan tadi perlu nanti untuk arahan atau acuan kita untuk gerak ke depannya. Dan sebenarnya untuk di PRM ini ke depan setidaknya istilahnya core-nya ya yang ada di sini ini. Jadi kekuatannya di sini, kemudian apa yang akan kita kerjakan maka perlu dipikirkan betul-betul ya. Jangan sampai nanti kita membuat program kerja tapi hanya direncanakan saja, tidak bisa terrealisasi. Maka untuk agar lebih terencana betul, nanti kami menyediakan satu akun di Gmail, nanti bisa bareng-bareng di sana diisi, dilengkapi sekiranya program kerja apa yang mau diusulkan. Kemudian nanti ada satu waktu untuk betul-betul kita fixkan program kerja itu. Kalau untuk seperti malam seperti ini, istilahnya ini hanya musyawarah pimpinan yang setiap bulan. Dan nanti untuk yang kajian bulanan mestinya juga kita hidupkan yang di Mojosongo Utara. Harapannya nanti untuk yang Mojosongo Timur maupun Mojosongo yang Pak Yoyo Tengah ya. Mojosongo Timur, tapi mana? Mojosongo Selatan. Kita ya itu ya. Pak Yoyo. Nah, harapannya bisa ikut mengangkat yang mereka dan bisa kerjasama. Mungkin Mojosongo gitu. Itu. Jadi malam hari ini barangkali kita butuh merencanakan. Jadi program kerjanya kita bahas kapan. Karena untuk waktu 1 jam 2 jam ini mungkin tidak cukup, jadi waktunya itu kita pikirkan untuk misalnya didikte dulu atau dituliskan dulu, kita share nanti di Google Sheet, jadi teman-teman semuanya bisa mereview, bisa menambahkan di situ. Jadi nanti setelah Ramadan baru kita lanjutkan. Itu dari saya, mungkin dari Pak atau Mungkin saya dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dengan apa yang disampaikan di Pak Sinten waktu jenenge? Pak Manto, nggih, Pak Manto juga Pak Tua bahwa kita baru menyikapi ini. Namun sebelum itu juga kita perlu, karena saya sendiri termasuk orang lama tapi ya orang baru ya lama gitu. Jadi ya rada bingung nggih. Artinya dalam Muhammadiyah itu anak saya sekolah di Muhammadiyah semua gitu. Hanya yang terakhir ini yang tidak Muhammadiyah gitu. Saya tuh kepikiran begini. Dari kemuhammadian itu saya sebenarnya dekat orang dalam juga. Tapi saya belum mengetahui secara rinci ketika kita terjun ke dalam kegiatan yang terstruktur gitu.
di Mojosongo misalnya yang masuk rumpun Masjid Muhammadiyah itu mana saja, itu saya kurang paham juga. Ya. Yang kemudian yang sudah dikelola oleh Muhammadiyah itu mana saja, itu juga kurang paham gitu. Kemudian yang para pendahulu sudah melaksanakan apa saja, mungkin ya kurang paham juga ya. Nah untuk itu mungkin jadi saya sendiri itu berharap bisa diperkenalkan kepada mungkin tokoh-tokoh ataupun tempat-tempat atau masjid-masjid yang ada, kemudian jejak kegiatannya apa, sehingga kita melangkahnya bisa apa ya jenenge ketut kesing demben itu loh. Berkelanjutan nah bahasanya itu. Nah, kemudian selain itu mungkin kalau saya sendiri ya karena keahlian saya juga mungkin terbatas ya atau kemampuan terbatas ya, mungkin saya sendiri saya hanya punya harapan kita punya sedikit ilmu. Mungkin artinya begini, dari kegiatan itu kan ada namanya TPA, ada remaja, kemudian ada orang tua, kegiatan keluar, kegiatan ke dalam. Nah, kemampuan yang saya miliki itu saya harapkan ya bisa dioptimalkan untuk kepada mungkin anak-anak kita, adik-adik kita, keahlian-keahlian yang sifatnya seperti misalnya guru-guru TPA kalau ngajar bagaimana alat-alatnya, mungkin menggunakan laptop atau menggunakan sound system. Nah itu kita bisa untuk memberikan kemanfaatan ilmu dengan pelatihan sehingga efektif. Karena kalau di masjid misal tingkatan takmir itu, kalau masjidnya itu soundnya nggak bagus ya, untuk mendengarkan ceramah ya tidak tersampaikan dari materi para ustadz itu. Nah, saya juga punya harapan untuk para waktu tertentu mungkin remaja diadakan pelatihan semacam untuk mempelajari bagaimana memanfaatkan sound yang baik dan benar, sehingga apa yang menjadi tujuan mengajar ataupun tausiah ataupun balik itu bisa tersampaikan dengan bagus. Mungkin itu Mas gambaran saya sebagai background yang saya miliki, sehingga nilai manfaat bagi diri saya itu ada untuk umat gitu. Terstrukturnya lagi melalui jalur kemuhammadian ini, hubungannya lebih khusus adalah kepada takmir masjid, kepada remaja masjid, dan kepada TPA. Gitu Mas, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa apa yang disampaikan Pak Mufti berkaitan dengan support untuk secara media ya. Jadi misalkan TPA, bagaimana biar media itu bisa digunakan, dioptimalkan sehingga penyampaian TPA itu lebih mengena. Kemudian juga di remaja masjid mungkin ya, atau sekarang sudah sangat banyak sekali untuk media-media dakwah itu yang sasarannya itu sangat besar sekali ketika dia di support dengan dakwah yang tepat, sehingga cakupannya lebih luas dan dakwahnya lebih masif. Jadi harapannya nanti realisasinya itu seperti apa, programnya seperti apa, nanti bisa lebih detail ketika kita betul-betul menyusun programnya. Misalkan pelatihan itu nanti sasarannya siapa, kapan, berapa kali dalam pengurusan atau berapa kali dalam istilahnya yang mau dicapai dalam 1 tahun atau seperti itu. Kemudian Pak Joko bagaimana? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menindaklanjuti dari Pak Haji Mufti, ini kalau saya tak jadikan program kerja skala prioritas, karena ini langka ini. Jadi begini, tidak sulit bagi kita untuk mengumpulkan masjid-masjid Muhammadiyah, bukan dikelola Muhammadiyah Ya, bukan. Masjid-masjid berbasis Muhammadiyah. Nah, gitu. Itu tidak sulit bagi saya untuk saya jadikan satu di Mojosongo ini, karena saya tahu peta. Nah ini menindaklanjuti dari Pak Haji Mufti, kita adakan shortcourse. Nah, Shortcourse multimedia. Nah, terus nanti kita dukung dengan pembelajaran berbasis multimedia.
Jadi Pak Mufti sarananya kita mendukung pembelajaran berbasis multimedia. Kita kumpulkan ustadz-ustadzah yang ada di wilayah Mojosongo, masjid-masjid di wilayah Mojosongo yang notabene ada berbasis Muhammadiyah. Kalau dikelola Muhammadiyah tidak rela, Pak. Orang-orang banyak yang tidak rela. Nah, kita hanya ketahui bahwa masjid-masjid yang menggunakan jadwal Muhammadiyah itu adalah masjid yang berbasis Muhammadiyah. Nah, ini di wilayah Sibila, di wilayah Bodorot, di wilayah Pelangi sudah semua. Sehingga kita enak. Dan semua ada TPA-nya. Kita jadikan antar wilayah, Pak. Misalnya nanti saya berhubungan dengan Portamu. Di situ ada beberapa masjid, ada 14 masjid kalau tidak salah. Terus nanti di wilayah UIS ada 6 masjid. Ya, di wilayah mana? Malabar ini ada beberapa masjid yang TPA-nya kita kelola. Kita short cost antar daerah. Kita beri short cost. Pembelajarannya orang manual meneh. Ya. Pembelajarannya sudah menggunakan multimedia. Nah, soal enek prasarana nih setelah adanya short cost itu, ya kita minta Muhammadiyah. Belum nyepaki ora. Belum nyepaki ora. Karena sudah ada short cost. Berarti kita untuk membuat proposal ke PDM itu lebih mudah. Kita ada membuat short cost. Sudah ada pergerakan ya. Sudah ada pergerakan. Terus TPA ini kita sudah beri pembelajaran dengan multimedia. Ini orang sarana prasarana yang berkelanjutan. Tindak lanjutnya rene. Ning rencana tindak lanjut ada. Gitu loh. Butuh apa? Butuh laptop misalnya. Butuh apa lagi? LCD misalnya. Nah, ini minta saja. Perkara diparingi alhamdulillah, ora diparingi masjid kan ngusake dhewe sik. Gitu loh. Tapi kan aksi nyata kita sudah ada. Itu Ustaz Bani untuk skala prioritas. Yang kedua gini. Saya besok di pertengahan Ramadan itu mengumpulkan anak-anak TPQ 6 masjid dari wilayah Sibila itu, dari UIS itu. Ya, alhamdulillah kumpulnya di tempat saya. Nah, nanti silahkan kita masuk di dalamnya, tidak apa-apa. Misalnya gawe tropi yang murah, tidak apa-apa. Silahkan. Lomba. Jadi di situ ada apa? Nanti di pertengahan Ramadan. Saya ada ada apanya? Susunannya ada. Nah, nanti kita membuat trofi, syukur kalau bisa. Yang pasti silakan. Saya hanya butuh pendongeng. Walaupun saya pendongeng. Yeah. Nah, ini silakan. Nanti pendongengnya dari Muhammadiyah tidak apa-apa. Gitu. Tampilkan dari Muhammadiyah. Hingga aroma Muhammadiyah itu minimal sudah dicium oleh 6 masjid sekaligus. Hanya membuat piagam, hanya membuat trofi, hanya dongeng. Yang lain tak kira itu biayanya kecil sekali. Misalnya dari cabang ora ene wae dhewe awake dhewe kok swasembada wis iso itu. Ya. Swasembada iso. Kan tidak terlalu besar trofi itu. Tidak terlalu besar. Paling hanya 65 60. Ini 3 trofi. 180. Terus pendongeng. Silakan transfernya juga kecil. Tetapi manfaatnya luar biasa. Aroma Muhammadiyah dapat dicium oleh mereka. 6 masjid loh, sekaligus loh. Masjid,
Al-Huda, Mutakin, Baitul Salam, Miftahul Jannah, Pelangi, Posari. dan Posari. Alhamdulillah Pak Mufti itu basisnya di Pelangi nanti. Iya. Hubung aku izin jadi ketuane, dimanfaatkan. Nah, kapan mana? Masalahnya tinggal Desember. Desember jelas saya lepas Pak. Jelas saya lepas. Aku mana? Desember ini aja. Ya? 2024. Gimana? Desember 2024. 2024. Jelas saya lepas. Masyarakat itu anak ilmu neblas. Susah aku. Susah tenan. Ini mumpung saya ini aromanya. Nah nanti setelah apa? Saya lebih leluasa kalau tidak dari dalam. Saya masuki saja. Muhammadiyah. Enak. Nah, monggo aksi nyata besok di pertengahan Ramadan kita semua datangi ikut datang terus kita aksi nyata. Nanti saya kumpul-kumpul dengan Mas Dirgo untuk trofi ini dari kita bagaimana gitu. Murah aja trofi. Iya. Ya, anak kecil kan tidak mungkin trofi yang besar-besar. Juga senang ya. Gitu. Ini atau hadiah-hadiah yang berupa hadiah edukasi. Misalnya buku dan lain sebagainya itu kan alat-alat tulis atau tas itu kan kita proyeksikan sendiri saja lebih mudah. Gitu. Masa Raisa Raja Wali aku KPW gue. Terus ini misalnya. Ya, ketuanya mau menang ya. Nah sini saya ini aja lengkap. Gitu. Jadi mumpung dua dulu aja tak rasa agak. Yang penting aksi nyata dulu. Rencana, terus rencana tindak lanjut, program rencana tindak lanjut, aksi nyata. Dua dulu aja sekarang kita kumpulkan orang-orang kita geruduk orang-orang kita yang kurang lebih 20 atau 25 itu selesai. Gitu. Nanti pertengahan Ramadan terus kita kumpulkan mulai 6 masjid itu dulu tak. Oke, bagus. Yes. Simpel. Jadi Pak Mufti kan kenteng-kentengnya yang pecah itu loh. Nah, betul. Gitu. Nah ini. Iya kan kita nggak tahu besok bagaimana kita. Mumpung masih ada kesempatan ya. Masalahnya bahasa dari masjid ke masjid yang saya sering Sambangi. datang. Iya. Itu tidak ada yang menggunakan multimedia. Jadi semuanya ya alibata jiwa ini. Hanya sistem-sistem manual itu. Sehingga percepatan, akselerasi itu tidak ada. Akselerasi di dalam TPQ itu tidak ada. Nah, mana kita ciptakan. Kalau anak-anak usia kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu sebenarnya 2 minggu aja selesai. Mengapa harus menunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Nah, itu. Gitu. 2 minggu aja selesai. Apalagi anak bangga, anak bahagia dengan adanya multimedia. Itu. Nah, kita Ustaz Bani, ini mohon nanti apa yang dikatakan Pak Mufti Al-Haj ini ya kita tindak lanjuti sebagai aksi nyata. Tidak usah banyak-banyak dulu, 2 itu dulu aja. Iya. Ada proposalnya enggak? Gimana? Ada proposalnya enggak? Dibikin ya bagus tuh. Jadi Oh, ini ingin tahu kegiatan jenengan ceritakan tadi. Oh gitu. berarti kan kita masuk bersama gitu ya. Iya. Nanti gini aja. Ada usah pakai proposal. Yang pasti speak untuk pendekatan saya. Jadi penjenengan langsung saya terima gitu saja. Ya toh. Langsung saya terima. Terus bisa diwakili Pak Joko sendiri. Nah, gitu enggak apa-apa. Ini besok kira-kira tanggal apa ya? Nanti kita hanya butuh waktu ya. Hanya butuh waktu setengah hari ya. Hanya butuh waktu setengah hari. Mana ya?
Kita hanya butuh waktu. Nah ini lombanya hanya jam pukul 7 sampai dengan 12:04 itu penutupan. Baduhur. Ya, Baduhur itu penutupan. Pembagian hadiah. Terus apa namanya? Acara pembukaan TPQ biasanya diadakan di hari kedua atau ketiga puasa Ramadan. Itu hanya pembukaannya loh. Tanggal dan hari ditentukan oleh panitia Masjid Pelangi. Undangan untuk pengampu TPQ, santri, TPQ, perwakilan takmir, kita akan bantu menyiapkan undangannya yang akan dikirim via WA. Itu yang ngurusin nanti Mas Dirgo. MMT pembukaan TPQ, pengisi acara, diisi pembicara dari luar, ini kita sediakan. Ya, untuk snack konsumsi buka puasa disiapkan oleh masing-masing masjid. Jadi kita tidak banyak pengeluaran ini. Ya. Ajeng yang ini lomba antar TPQ Sibila, Bonoroto, Pelangi dan Keposari. Yang perlu disiapkan adalah MMT, ya, berkas-berkas kesehatan udah itu urusan kita. Yang penting kita masuk aja. Kita menawarkan trofi. Ya, kita menawarkan piagam. Ini saja. Mereka senang karena apa? Nama besar Muhammadiyah. Harusnya begitu. Harusnya. Oke. Karena sudah dikenali misalnya mau masuk sekolah di mana kan di Gowo. Keren. Itu nanti laku ya. Nggih. Saya mau masuk TK, mau masuk SD. Itu ya laku. Nggih, memperkuat. Ya. Monggo. Nanti Ustadz Bani melalui PRM bisa kabari terus untuk TPQ ditindaklanjuti. Pupung ijik ning ngono, pas ning ngono aku gitu. Kan enak itu lah, udah pas ning ngono gitu. Itu Ustadz Bani. Kedua dan nanti mudah-mudahan kita bisa betul merealisasikan ya. Nggih. Segera sambut masih muda. Mudah semuanya ya. Sebenarnya untuk di sini juga ada TPA-nya, aktif juga. Selama Ramadan full, bahkan mulai hari Ahad itu nanti dimulai dengan dongeng, dan TPA selama Ramadan setiap hari masuk. Di akhir Ramadan juga ada lombanya. Tapi tadi disampaikan kalau TPA sebenarnya kalau kelas 4 sampai 6, kalau SMP itu 2 pekan bisa dengan support media. Nah itu saya pengen betul. Jadi begini lah, tak cerita sekedar lah, bahwa sebetulnya usia matang kelas 5, 6, 1 SMP itu 24 jam bisa. SMP ya? SMP. 24 jam. 24 jam itu begini. Mau diambil 2 jam per hari, berarti cukup 12 hari. Nah, mau ambil nek 3 jam ya mesti ngiler mesti. Capean. 2 jam aja 12 hari. Atau 1 jam itu hanya 24 hari. Jadi kurang dari 2 minggu bisa. Itu dari 0 brutal alif bata hijaiyah ya. Bisa kan? Apalagi pakai multimedia. Alat bantu. Ya, pokoknya selama saya mengajar itu yang paling sulit itu polisi. Jadi begini lah, saya menugaskan beberapa mahasiswa untuk kursus homeschooling. Homeschooling itu dengan biaya pada waktu itu 800.000 24 jam. Nah, khusus Pak Polisi ini paling lambat itu polisi dan pensiunan polisi. Saya tidak tahu apakah itu qadarullah apa ya. Lambat maksudnya? Lambat menerima ilmu. Lambat menerima ilmu. Bukan. Lulusnya itu paling suwe. Karena tempat kami itu MOU-nya pokoknya kita belajar TPQ, kita belajar baca huruf Al-Quran,
belum sampai menulis loh, hanya membaca loh. Itu 1 bulan 800.000. 1 bulan 800.000. Nah, dari bulan-bulan pertama itu banyak polisi yang tidak sebulan itu tidak masuk. Akhirnya nambah. Nah, nambah pertama itu tidak kita evaluasi, ya, nambah rapopo. Ternyata orang iso sekarang baik angkatan darat, TNI maupun Polri maupun guru itu begitu 1 bulan tidak bisa, tambah lagi 1 bulan harus bayar lagi 800. Nah begitu. Nek ora dingonake polisi iki ndodro. Wis. Kok wancine gurune teko ndak izin nang kantor. Gitu tuh. Banyak sekali. Nah, ini yang paling cepat itu sehari guru SMA warga. Wah, kenapa? Sehari apa? Wah. Sehari. 3 jam. Karena dia sudah dulu. Sudah terkondisikan ya, sebagai pembelajaran sudah. Ijazahnya sudah. 3 jam Iqra langsung baca Al-Quran paling cepat. Guru SMA warga paling cepat. Ya kita beri sertifikat. Nah, ini aku pengelolanya bukan mahasiswanya aturan, nanti administrasinya saya gitu. Ya lembaga informal harusnya begitu. Kalau tidak begitu, kalau hanya mengandalkan istilahnya TPQ yang tanpa bayar itu memang suwi tenan. Jadi kalau TPQ di masjid-masjid kita itu rata-rata kan guna gue 6 tahun lah kayak wisuda apa tak. Nah ini piye? Wisuda apa ya harusnya bisa, walaupun masuknya Senin dan Jumat. Memang kita evaluasi. Maka seluruh pengurus TPQ harus ada refleksi. Setuju. Harus ada refleksi. Perlu diundang di. Gitu. Kendalanya apa? Sing paling metode sing paling bagus apa? Albarki apa itu perlu direfleksi. Sehingga jangan sampai kita berhenti. Itu sampai tinggal terus enggak. Harus direfleksi. Kalau apa ya tetap ditingkatkan. Ya. Kalau memang bisa akselerasi. Metodenya juga berkembang. Itu. Ya. Pelangi Pak. Pelangi Iqra. Tapi kalau saya pilih Al-Barqi. Ya. Al-Barqi. Ada yang dulu minta yang di Indonesia itu kan. Ini Budi. Ini pakai ijazah. Itu malah tidak cepat, tidak efektif. Jadi waktu anak saya di TK Budi Mulia 29 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu lah itu cuma 4 hari ya. Cuma 4 hari. TK itu 4 hari. 4 hari langsung poin orang kita gerudal-gerudal Al-Quran. Mau maca alif lam mim. Sekali anak. Alam ngono. Sekali anak. Ini alif lam mim udah dia. Lama ngono. Itu tak monggo tak. Tadi ini bener nih. Saya sendiri juga ada pengalaman pribadi nih. Memang sekolah yang SMK, kemarin kan banyak magang SMK. Itu saya kelola sampai dia bisa bergeser pemikiran hanya 3 bulan. Jurusannya apa? Jurusannya itu dia TKC. Yang tak war ke multimedia terus sih. Pengen Pak, besok kalau saya lulus mau jadi kuliah di jurusan multimedia. Padahal ini di komputer loh. Tadi tak kelola tadi kan. Wah, ternyata bisa juga. Itu benar itu. Dan pelajaran yang dikatakan multimedia itu selama 3 tahun gitu, SMA itu sebenarnya
bisa dirangkum tempat saya itu untuk magang aja dari awal sampai akhir cuma 3 bulan rampung sebenarnya. Nggih. Tapi fokus ilmu itu nggih, jadi orang nggo bahasa Indonesia, orang nggo neko-neko enggak. Ya itu. Nah, yang khusus itu ya. Itu Nah, betul itu ini- bahasa bener gitu. Sekarang gini untuk menindaklanjuti, jadikan program dulu temannya Pak Mufti itu. Untuk menindaklanjuti, kita awali dari mana? Mungkin pendataan dulu masjid-masjid, kemudian TPA didata Yang dulu. sudah pasti bisa kita kelola kan nama masjid itu. Iya, ada. Ini kelihatan ya. Ya kan berarti kan lombanya apa, yang mau trofi itu berapa. Oke. Ya kan? Nanti kan kita kalau semua trofi misalnya ada ya kalau misalkan mamnya berapa ya berarti semuanya. Ya. Paling 3. Trofi itu 3, 1, 2 karena diambil 1, 2, 3. Berarti Terus piagam punya ahli membuat piagam. trofi Ya, berarti ini ya juara umum berapa? Iya, juara 1, 2, 3 paling. Gitu. Kalau hadiah per ini Nggak ada. nggak ada. Trofi piagam enak nih. Ya, paling itu dong. Piagam semua saya loh Pak. Ya. Semua pegang piagam itu Nanti seneng oke. gitu peserta. pesertanya kapok gitu. Hadiah piagam. Ya, ini kan khusus dari sini lah, sana kan ada Iya, sendiri Pak. sana ada. Sana ada sendiri. Ya. Jadi trofi, piagam, nanti kenang-kenangan ya berupa alat-alat sekolah. Kalau nanti bisa diinformasikan lombanya apa saja, terus kriterianya apa nanti. Kalau masih bisa nyusul bisa nanti dari sini bisa nyusul. Ya. Bisa. Dari sini bisa ngikut maksudnya. TPA ini mau ikut sana bisa buatan dikit ya. Oh, kita Itu tuh Intern. Ya, batas. kita harus laporan Pak Sigit nih. Oh iya, itu sebentar intern ya. Kita hanya penyediaan dulu ya. Belum dibuka semua Josongo. Baik, nanti Oke. bisa bisa di Oke. forum. Oke. Baik, selanjutnya mungkin Pak Tejo atau Ali dulu mau menyampaikan. Sarip, harapan saya untuk ini, untuk menjaga kebugaran, menjaga kesehatan dari para pimpinan ini. Ya, kira-kira olahraganya apa atau yang bisa mensupport menjadi bahagia itu bagaimana? Kalau nanti ikut dipikirkan. Oh, cocok ya. Sekali waktu jalan bersama ya Pak ya. Enteng tuh. sepeda, Jalan bersama. Beda. atau badminton atau pingpong, sinting biar Karena kan kalau olahraga itu semua kan tetap harus disesuaikan dengan usia. Berapa usianya kan olahraganya kan sudah beda. Jadi yang masih bisa dilakukan antara misalkan yang range umur sekian sampai sekian yang aman apa gitu ya. Nek, umur sekian sampai sekian yang paling aman ini touring. Touring tenan iki. Ya ta? Itu touring iki aman nih. Wis. Harus ngejak bojone iso, harus ngejak putrane iso, itu aman ini. Touring kita kibarkan bendera PRM. Ya ta? Nah, sudah. langsung di anu, Mbak. Iya touring aja Mas, belum pernah ini. Sambil touring di mana itu? Oke. Sana leren para pengajian Pak. Nah, Enak ya. Nggak beli izin loh. gimana? Beli izin loh. Udah beli izin. Sing diizin kayak gini. Wah, nek touring aku sik dhewe no. Siap. Dulu saya ya ini istilahnya masih berencana nanti menyediakan fasilitas untuk badminton sehingga kita bisa mengundang yang muda-muda di Mojosongo. Biasanya kalau dengan hobi itu terjalin kedekatannya itu lebih cepat. Jadi siapa tahu dari situ nanti bisa ikut bisa mensupport bagaimana Muhammadiyah itu bisa terus berkembang di Indonesia. Kemudian bisa merambah ke yang lain. Kalau misalkan sudah ada pemudanya, bisa menghidupkan kokam dan lain sebagainya. Ini yang perlu saya tanyakan satu dengan Ustadz Bani itu. Bagaimana cara kita untuk dapat menerima airmu? Airmu, Ya. airmu. Kalau saya
Untuk rencananya, jadi kita nanti kerjasama pula RMU itu. Kemudian ini kan setidaknya sudah punya 13 ya. 13 itu kalau dibuatkan meme yang bagus untuk promosinya setiap hari apa nanti disebarkan untuk dijadikan dipromosikan, pasti orang akan Iya. Jadi di pengajian di sini ada pengajian, kalau misalkan tawarkan beli ini saja harganya segini, cuman yang masih menjadi gambaran itu nanti itu kita taruhnya di mana. Misalkan rumah saya siap, ada space-nya, taruh di situ, jadikan gudang untuk RMU atau produk-produk yang lainnya. Itu ada minimal gitu. Ada Kalau minimal pembelian. Oke, misalnya kita beli satu paket misalnya, Ah, kan harga lebih murah ya. Satu paket harganya berapa saya kurang tahu. Dan ini sebagian di tempat saya, tempat kan tempat umum ya. Iya. Ini saya tak rencanakan depan kasih kayak lemari kulkas dulu ya. Nah terus itu siapa tahu bisa pada beli kan lumayan. Nah, gitu. Kurang strategis, tempatnya Pak Tejo berapa? Ini ya strategi, saya ya strategi. Orang strategi yang uangnya sih strategis. Ini Iya. nanti Pak Tejo itu mau nggak ya? Dititipin untuk bulog atau untuk toko atau apa yang penting Gelem kan sebagai saya showroom gitu. Kan ngerti wah distributor ngono kan mati malah Saya itu setiap mado-mado. minggu beli Clio itu 200. Clio yang kecil. 200.000 untuk konsumsi Pribadi. untuk konsumsi di showroom itu 200 mesti. Nah, mana saya gunakan Clio terus. Yang segera berarti. Yang Clio yang Kecil. yang kecil 20.000, kalau saya beli kan 19 per plastik itu, per krat plastik itu. Nah, itu mesti saya beli 10 terus setiap minggu. kalau ekonomi di sini Mas Bondan masih Iya, belum. nanti saya tak ngomong sama Mas Bondan. Segera. Itu nah airmu itu di mana tuh? RMU Bikinnya di sana becek. Bejen Bikinnya becek. malah Dulu pernah survei dulu waktu apa itu mau bikin yang di tempat isi karima kan dulu kan mau bikin juga kan bikin pabrik itu ya, terus bareng sama apa itu Ustadz Syihab itu di akhir perusahaan ya belajar namanya, belajar cara standarisasinya di air itu udah bagus itu. Ya, Izin ya. Oke. Sekedar diskon aja. Izin. Saya siap ketempatan, wis toh. kalau modalnya siapa? Modalnya siapa? Udah le. Oh. Gini nembung wae no ya, disilai ya oleh ngene nembung pajak. Nanti kapan bisa sampai ke sana kalau mau speak-speaknya dulu nanti untuk modal awal itu berapa? Oke. Ya sih sekalian touring ya mas. Nah, Rawo. apa? Touring. Di Ramadan ini nggak libur ya kita. Monggo. Ya, kayak untuk itu bisa ya. Nanti dijadwalkan. Silakan. Nah ini airmu itu memang saya di masjid saya itu menggunakan nanoksi. Oh ya. Nanoksi. Ya kayak ngono kuwi. Nah ini menggunakan nanoksi. Terus di masjid-masjid yang Al-Huda malah sering kita menggunakan non zakiyah. Non zakiyah itu berarti menggunakan produk-produk nasional. Aqua menggunakan itu yang berada di pasaran. Kalau saya nanoksi karena belum mengenal airmu. Ning di airmu itu monggo. Iya. Ya sewatu nek di tempat saya aku kayak apa okah ngono tulisi apa jenenge agen ngono kan iso Ya, bisa, Pak. maro dan Oke, nanti kalau itu nanti buat Bisa Pak. kan menggunakan yo adaan gitu. Wah sisan wit nyaking tak gowo misalnya. Dan untuk kebutuhan sendiri itu saya setiap bulan ini nek amanah itu loh Pak sakmene gitu. Itu 2 sosok. Pas sosok nek tamu kan nek ngono dicangke ya Pak Guru. Nah, amanah itu ya sebenarnya saya tahu, tapi tahu agen itu tempatnya Mas Arif itu. Cuma
ukurannya kan sudah mahal karena botolnya memang mahal. Botolnya bagus. Gitu. Nah ini 3 itu tadi Ustaz Bani. Satu Pak Mufti kita lanjutin untuk multimedianya short course, pembelajaran pendek, kursus, terus nanti yang TPQ itu tak kabari, terus airmu bagaimana. Ini bagaimanapun wong awake dhewe wis duwe airmu usahane wis ana gitu loh. Nek sing nggunakake dudu kita sapa meneh gitu loh. Syukur-syukur kita dapat mengambil keuntungan. Iya. Iya toh? Itu yang ada lah Pak. Gitu. Untuk pergerakan siapa tahu dia. Sampai kan kita nggak tahu. Kita dengan nganggo kafur kok bisa no. Ya, sudah pakai kafur kita enggak pakai produknya. Apa ya selamanya kita harus nganggo kafur terus. Harus nganggo zakia terus. Baik, karena waktu udah malam, kita tutup terlebih dahulu. Barangkali nanti setelah ditutup masih ada yang mau disampaikan. Sudah di luar forum, bebas nanti kami persilakan. Cekap ya. Iya. Kemudian apa yang kita bahas pada kesempatan malam ini semuanya bisa membekas, bisa menjadi motivasi yang baru kita semuanya, dan bisa menjadi buat petunjuk atau arahan langkah ke depan kita bagaimana, dan mudah-mudahan tetap solid untuk internal di BRM Sumatera Utara, sambil terus berusaha mengembangkan potensi apa yang bisa kita upayakan seperti itu. Jadi saya kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran antum semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi amal kebaikan dicapai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal soleh semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.